Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak Erik Iskandar Tambun pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik anak-anakku tercinta, pagi hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran kita, yakni mengenai wawasan kebahasaan. Nah, wawasan kebahasaan ini mungkin bukan materi yang baru bagi anak-anak kami, hanya sekedar mengulang. Karena barangkali sewaktu SD anak-anak kami juga sudah pernah mempelajarinya sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk kepada materi selanjutnya. Nah, adapun yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yakni mengenai ragam jenis kata dalam bahasa Indonesia. Nah, ragam jenis kata yang kita bahas ini bukanlah ragam jenis kata secara utuh dalam bahasa Indonesia itu, nah. Tetapi jenis kata yang Bapak pilih itu untuk kalian pelajari ada 4. Jadi ragam jenis kata yang ada pada bahasa Indonesia itu banyak ya, tetapi sudah Bapak kerucutkan menjadi 4 jenis kata yang akan kita bahas sesuai dengan materi yang kalian pelajari. Nah, apa jenis kata yang akan kita pelajari? Yang pertama itu adalah mengenai kata benda atau sering disebut dengan nominal. Nah, kata benda ini sudah pasti anak-anak kami tahu, ya. Namanya juga benda, berarti benda ini boleh juga orang, boleh juga suatu benda mati atau benda hidup. Bunga itu juga termasuk bagian daripada kata benda. Nah, apa sebenarnya kata benda itu? Kata benda itu adalah kata yang mengacu pada suatu benda. Boleh benda tersebut konkret, boleh juga abstrak. Nah, di sini ada Bapak buat contohnya, yakni meja, mobil, gawai, pulpen. Nah, apa itu gawai? Gawai itu adalah bahasa baku daripada handphone. Jadi, kalau kita buka di PUBI, bahwa handphone itu sudah dibakukan menjadi kata gawai, diganti menjadi kata gawai. Nah, jadi gawai ini sering kita gunakan ya. Jadi itu adalah suatu kata benda. Nah, kata benda ini dia mengacu kepada dua hal. Ada kata benda konkret, ada juga kata benda abstrak. Nah, kalau disebut kata benda konkret, berarti benda tersebut bisa ditangkap oleh panca indera kita, bisa dilihat oleh panca indera kita. Ya, contohnya buku, rumah, baju, orang, dan masih banyak lagi. Jadi semua benda yang bisa dilihat atau ditangkap oleh panca indera kita secara langsung disebutlah kata benda konkret. Nah, kalau disebut abstrak, berarti abstrak itu tidak bisa ditangkap oleh panca indera secara langsung. Ya, berarti lawan kata dari kata benda konkret. Nah, kata benda abstrak itu adalah kata yang menyatakan sebuah nama, sebuah benda, tetapi nama atau benda itu tidak bisa ditangkap dengan kasat mata atau tidak bisa ditangkap secara langsung oleh panca indera kita. Nah, bisa itu seperti nama keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, ukuran, dan sebagainya. Apa contohnya, Pak? Nah, contohnya di sini ada Bapak buat keyakinan, keuntungan, kekayaan, udara, ilmu, atau ide. Nah, ide adalah salah satu contoh kata benda yang tidak bisa langsung ditangkap oleh panca indera kita, ya. Atau kekayaan. Kekayaan ini abstrak, tidak langsung bisa dilihat secara gamblang menggunakan kasat mata, ya. Beda kalau meja, meja itu langsung bisa kita lihat objeknya. Nah, kira-kira begitu ya, anak-anak kami sekalian. Nah, itu berbicara mengenai kata benda, ya. Berbicara mengenai kata benda. Ada dia kata benda konkret, ada kata benda abstrak, ya. Nah, mari kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah kata kerja atau disebut juga dengan verba. Kalau di bahasa Inggris saya dikatakan verb, ya.
Verb 1, verb 2 ada kata kerja bentuk pertama, ada kata kerja bentuk kedua kalau dalam bahasa Inggris. Nah, verba ini berarti merupakan suatu perbuatan atau tindakan, ya. Kata kerja ini biasanya berfungsi sebagai predikat, ya. Predikat perlakuan. Nah, contoh kata kerja ini mungkin tidak asing lagi bagi kita. Tetapi kata kerja ini kalau diambil dari bentuknya, ada dia kata kerja bentuk dasar, ada kata kerja bentuk turunan. Nah, kalau disebut kata kerja bentuk dasar berarti dia bersifat kata kerja yang dan kata kerja itu belum ditambahkan imbuhan apapun. Itulah bahasa sederhananya. Nah, apa contoh kata kerja? Misalnya makan, minum, itu adalah contoh kata kerja. Tetapi ketika kata makan atau kata minum itu ditambahkan imbuhan memakan atau meminum, berarti dia sudah berubah sifat menjadi kata kerja turunan. Nah, bisa dipahami anak ya? Berarti kata kerja dasar adalah kata kerja yang belum mendapatkan penambahan apapun, termasuk itu imbuhan. Ya, boleh penambahan imbuhan di awal, boleh di akhir. Jadi kata kerja dasar itu mutlak adalah kata dasarnya, ya, kata dasar. Lari itu adalah kata dasar. Tapi kalau kita ubah menjadi kata berlari, maka dia akan berubah sifat menjadi kata kerja turunan. Ya, misalnya kalau Pak Erik buat, Pak Erik lari dari kenyataan, misalnya, ya. Lari di sana adalah kata kerja bentuk dasar. Itu dia. Tapi kalau kita tambahkan menjadi berlari, dia menjadi kata kerja turunan. Ya. Kata makan misalnya. Saya makan tadi siang atau saya makan nasi tadi siang. Itu adalah kata kerja bentuk dasar. Tetapi kalau diubah, saya memakan nasi tadi siang, berarti kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk turunan. Ya, itu dia nak kalau berdasarkan bentuk. Jadi kata kerja berdasarkan bentuk, ada kata kerja dasar, ada kata kerja turunan. Itu dia. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua adalah kata kerja berdasarkan subjek, ya. Kata kerja berdasarkan subjek. Berarti letak subjeknya, ya. Nah, kalau kata kerja berdasarkan subjek ini, yang pertama itu adalah kata kerja aktif. Jadi kalau kata kerja aktif ini berarti subjeknya itu punya kedudukan sebagai pelaku, orang yang melakukan tindakan, ya. Tetapi yang menjadi kata kuncinya, kata kerja aktif ini biasanya diawali dengan imbuhan me dan ber, ya. Memukul, meminum, bermain. Nah, itu menjadi kata kunci kata kerja aktif. Kita lihat contoh pertamanya. Adi memukul bola dengan kuat. Jika kita ambil dari subjeknya, yang melakukan tindakan adalah Adi. Dilihat dari kata kerja memukul, ya. Tapi kalau misalnya diubah, kita ubah misalnya kalimatnya menjadi pasif, bola dipukul Adi dengan kuat, berarti yang jadi subjeknya itu adalah bola dan kata kerjanya sudah bukan lagi memukul. Yang melakukan tindakan itu bukan bola. Itu kalau kebalikannya. Nah, kita ambil yang kedua. Mirna mengumpulkan kerang di pantai. Nah, subjeknya siapa? Mirna. Nah, apa kata kerja mengumpulkan? Yang melakukan tindakan itu siapa? Si Mirna. Nah, diambil dari kata kerjanya. Yang ketiga, kuda itu berlari sangat cepat. Kuda itu berlari sangat cepat. Nah, siapa yang berlari? Kuda. Nah, subjeknya siapa? Kuda. Kuda itu yang melakukan tindakan. Begitu juga yang terakhir, ibuku bertemu Bu Lurah di pasar. Ya, siapa yang bertemu di sana? Subjeknya adalah ibu. Objeknya adalah Bu Lurah. Nah, itu kalau anak-anak kami sudah tahu subjek, predikat, objek, keterangan, maka akan lebih mudah. Nah, ini kebalikan dari kata kerja aktif. Yang kedua adalah kata kerja pasif.
Nah, kata kerja pasif ini adalah kata kerja yang subjeknya berposisi sebagai penderita atau umumnya berawalan di dan ter. Nah, maksudnya di sini penderita, nah, dia yang dikenai tindakan, dia yang dikenai pekerjaan. Bunga itu disirami oleh Mirna tiap pagi. Nah, coba lihat imbuhannya. Imbuhan yang dipakai itu disirami. Berarti yang dikenai tindakan di sana adalah bunga. Yang melakukan tindakan kan bukan bunga. Yang melakukan tindakan adalah Mirna. Nah, jadi yang jadi subjek di sana adalah bunga. Ingat ya, subjek itu selalu di awal, tidak boleh mendahului objek, tidak boleh mendahului subjek. Itu cara sederhananya. Nah, itu dari di. Coba kita ambil kalimat ketiga. Adi terlempar dari sepedanya. Adi terlempar dari sepedanya. Nah, kalau kita ambil, siapa yang menjadi penderita atau orang yang dikenai tindakan kan Adi. Nah, Adi terlempar dari sepedanya. Yang menjadi subjeknya adalah Adi, dan Adi itu sendiri yang terkena tindakan atau menjadi penderita. Kami terdampar di pulau. Kami terdampar di pulau. Siapa yang terdampar? Kami. Subjeknya adalah kami, dan yang dikenai tindakan atau yang menjadi penderita itu adalah kami. Nah, bisa dipahami anak ya? Saya rasa cukup gampang untuk memahami antara kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Ya, perbedaannya lihat saja imbuhan yang dipakai. Nah, dari sana bisa kita lihat langsung dia berposisi sebagai kata kerja aktif atau kata kerja pasif. Mari kita lanjut. Adalah kata kerja berdasarkan objeknya. Kalau tadi kata kerja berdasarkan subjek, nah kalau sekarang kata kerja berdasarkan objek. Nah, kata kerja berdasarkan objeknya itu adalah kata kerja yang pertama, kata kerja transitif. Kata kerja transitif ini adalah kata kerja yang harus mempunyai objek. Ada rupanya Pak kalimat tidak punya objek? Ada ya, ada. Kalau kita buat imbuhannya ber, biasanya dia bisa tidak memakai objek. Pak Erik bermain tadi pagi. Nah, di sana tidak ada objeknya, berarti itu bukan kata kerja transitif. Ya, kata kerja transitif itu harus memiliki objek. Nah, contohnya memetik. Memetik ini adalah kata kerja yang harus memiliki objek. Misalnya kalau kita buat Marni memetik, tidak ada makna yang jelas, maka dia harus memiliki objek. Contohnya Marni memetik buah, yang menjadi objeknya di sana adalah buah, ya. Marni memetik buah. Nah, kata memetik di sana kata kerja transitifnya. Atau kalimat kedua, Adi membuat rumah pohon. Kalau kita buang objeknya, Adi membuat apa? Maka maknanya tidak jelas. Berarti dia harus memiliki objek. Ya, itu dia kalau kata kerja transitif. Kemudian yang berikutnya adalah kata kerja intransitif. Berarti ini kebalikan dari kata kerja transitif. Kata kerja intransitif ini adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Ya, berarti dia tidak membutuhkan objek. Kalau kita buat misalnya contohnya Rani sedang tidur, maka itu kata kerja intransitif. Karena apa? Dia hanya berposisi sebagai subjek predikat, tidak ada objek. Ya, contohnya Adi sedang makan di kantin sekolah. Adi sedang makan di kantin sekolah. Berarti Adi subjek, sedang makan itu predikat. Di kantin sekolah itu kan keterangan tempat. Dia tidak ada objek. Intinya dalam kalimat itu dia tidak mengandung objek. Itulah kata kerja intransitif. Ya. Contohnya yang kita ambil yang kedua. Erna tidak jadi pergi ke puskesmas. Di sana yang menjadi kata kerjanya pergi. Pergi itu tidak mengandung objek. Nah, itu adalah kata kerja intransitif. Jadi lawan kata dari kata kerja transitif. Ya, kebalikannya itu lebih tepatnya. Kata kerja berdasarkan bentuk lainnya itu terbagi-bagi lagi. Ada kata kerja benefaktif. Ya, ini dari bentuk yang lainnya.
Kalau kata kerja benefaktif berarti kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau tindakan yang dilakukan untuk orang lain. Jadi kata kerja yang dipakai itu khusus untuk orang lain, ya. Biasanya ditandai dengan imbuhan me dan kan, ya. Awalannya me dan akhirannya kan. Misalnya, Adi biasanya menyeberangkan nenek itu. Kata kerja menyeberangkan itu bukan dilakukan untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Siapa? Nenek. Kita ambil yang kedua. Mirna membuatkan kue ulang tahun untuk adiknya. Mirna membuatkan kue ulang tahun untuk adiknya. Nah, tetap kata kerja itu ditujukan atau dilakukan untuk orang lain. Atau yang kita ambil yang ketiga. Erna membelikan baju baru untuk ibunya. Membelikan itu bukan dilakukan untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Ya, itu dia kalau kata kerja benefaktif, kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau tindakan yang dikhususkan untuk orang lain. Nah, kalau kata kerja reflektif, kata kerja refleksi ini berarti khusus diri sendiri. Kita sering refleksi katanya, merefleksi perjalanan kehidupan berarti bercermin dengan kehidupan kita sendiri. Nah, kalau kata kerja reflektif ini, kata kerja itu ditujukan untuk diri sendiri. Biasanya imbuhannya me atau ber. Kita lihat. Mirna biasa merias diri sebelum berangkat ke kantor. Nah, berarti merias di sana dilakukan untuk diri sendiri. Atau Adi mencukur kumisnya. Kata mencukur di sana ditujukan untuk dirinya sendiri. Jadi tergantung kata kerja yang dipakai. Kata kerja yang kita pakai itu harus untuk diri sendiri. Kita ambil misalnya kalimat terakhir, Erni berlari di padang rumput. Erni berlari di padang rumput. Kata berlari di sana dipakai untuk diri sendiri. Nah, ini adalah contoh kata kerja berdasarkan bentuk. Nah, kemudian kita kerja resiprok ini menjadi kata kerja yang terakhir dari bentuk lainnya. Nah, kalau kata kerja resiprok ini penggabungan antara kata kerja benefaktif tadi dengan reflektif. Ini penggabungan. Nah, mari kita lihat pengertiannya. Kata kerja resiprok merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh dua orang. Berarti ini dilakukan secara bersamaan atau saling. Mari kita lihat contohnya. Adi bersalaman dengan kepala sekolah. Kata bersalaman di sana dilakukan harus secara bersama-sama. Tidak boleh dilakukan satu orang. Atau tidak boleh dilakukan hanya satu pihak. Tetapi dilakukan secara bersama-sama. Berpandangan itu juga dilakukan secara bersama-sama atau dua orang. Erna dan Erni berpegangan tangan. Ini juga dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini adalah contoh dari bentuk lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan anak-anak kami nanti membaca lebih detailnya lagi karena di sini sebenarnya sudah Bapak buat lebih rinci, lebih jelas. Silakan dibaca-baca kembali. Apabila ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya, langsung japri kepada Bapak apa yang akan kamu tanyakan. Sampai di sini pertemuan kita. Salam sehat, selamat pagi.